Filipina, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Sebelum kedatangan penjajah, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan kerajaan lokal, yang berkembang di pulau-pulau utama seperti Luzon, Visayas, dan Mindanao. Masyarakat Filipina pada masa itu memiliki budaya yang kaya dan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di Asia. Penjajahan Spanyol tahun 1565 sampai tahun 1898. Sejarah Filipina sebagai koloni dimulai pada 1565 ketika penjelajah Spanyol, Miguel López de Legazpi, mendirikan pemukiman permanen pertama di Cebu. Selama lebih dari 300 tahun, Filipina menjadi koloni Spanyol, yang memperkenalkan agama Katolik, sistem pemerintahan, dan budaya Barat. Meskipun ada banyak pemberontakan terhadap penjajah, seperti yang dipimpin oleh Jose Rizal, Andrés Bonifacio, dan Emilio Aguinaldo, Spanyol berhasil mempertahankan kontrol atas wilayah ini hingga akhir abad ke-19. Perang Filipina dan Spanyol, dan penjajahan Amerika tahun 1896 sampai tahun 1946. Pada 1896, Revolusi Filipina dimulai, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Spanyol. Pada 1898, setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Spanyol dan Amerika, Filipina secara singkat mendeklarasikan kemerdekaannya, di bawah pemimpin revolusioner Emilio Aguinaldo, yang memproklamirkan Republik Filipina pertama. Namun, Perjanjian Paris 1898 yang mengakhiri perang antara Spanyol dan Amerika Serikat, menyebabkan Filipina berpindah tangan ke Amerika, yang mulai menguasai negara itu. Filipina kemudian mengalami Perang Filipina-Amerika tahun 1899 sampai tahun 1902, di mana pasukan Filipina berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya, tetapi akhirnya kalah. Filipina menjadi wilayah Amerika hingga 1946, meskipun ada perlawanan sporadis terhadap kekuasaan kolonial Amerika. Selama masa ini, sistem pendidikan dan infrastruktur modern diperkenalkan, dan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi. Kemerdekaan dan era pasca Perang Dunia II tahun 1946 sampai tahun 1965. Setelah Perang Dunia II, Filipina memperoleh kemerdekaan penuh pada tanggal 4 Juli tahun 1946. Setelah Jepang menduduki negara itu selama perang, Filipina yang baru merdeka menghadapi tantangan besar, termasuk rekonstruksi ekonomi dan pemerintahan yang stabil. Meskipun banyak kemajuan yang dicapai, masalah kemiskinan, korupsi, dan ketidaksetaraan sosial tetap menjadi isu besar. Pemerintahan Ferdinand Marcos dan rezim otoriter tahun 1965 sampai tahun 1986. Pada 1965, Ferdinand Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina. Pada 1972, Marcos mengumumkan proklamasi militer yang memberinya kekuasaan absolut dan mengubah negara menjadi negara otoriter. Selama masa pemerintahannya, Marcos memusatkan kekuasaan, memodifikasi konstitusi, dan melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun Marcos memimpin pembangunan ekonomi dan infrastruktur, pemerintahan otoriternya ditandai dengan korupsi, pembungkaman oposisi, dan pengabaian kebebasan sipil. Pada 1983, pembunuhan tokoh oposisi, Benigno Aquino, memicu protes besar di seluruh negeri. Pada 1986, setelah pemilu yang dipertanyakan, Marcos digulingkan melalui revolusi EDSA yang damai, yang dipimpin oleh Corazon Aquino, istri dari Benigno Aquino, dan didukung oleh jutaan rakyat Filipina. Era demokrasi dan tantangan masa depan 1986 sekarang. Setelah kejatuhan Marcos, Filipina kembali ke sistem pemerintahan demokratis, dengan pemilihan bebas. Corazon Aquino menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah lebih dari 2 dekade otoritarianisme. Meskipun demokrasi berhasil dipulihkan, Filipina masih menghadapi berbagai tantangan,
termasuk ketidakstabilan politik, korupsi, kemiskinan, dan ketegangan antara pemerintah dan kelompok separatis, terutama di Mindanao. Pada abad ke-21, Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetapi masalah ketidaksetaraan sosial dan ketegangan politik tetap ada. Presiden seperti Rodrigo Duterte, yang menjabat dari 2016 hingga 2022, memperkenalkan kebijakan kontroversial, seperti perang melawan narkoba, yang menimbulkan kritik internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, Filipina terus berjuang untuk mencapai stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, dengan tetap menjadi salah satu negara berkembang di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, sejarah Filipina mencerminkan perjuangan panjang untuk kemerdekaan, demokrasi, dan pembangunan yang masih berlangsung hingga hari ini.